burung itu pasti mengeluarkan minyak dari tubuhnya yang kemudian dia ratakan ke seluruh tubuh, ke seluruh bulu-bulunya. Nah, itu yang menjadikan kalau kita semprot kadang susah basahnya. Menurut saya itu akan sangat berisiko bagi orang yang notabene nggak slow atau punya kesibukan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung juara. Tahap berikutnya setelah pengkondisian burung bahan, kemudian kita akan membahas yaitu menjinakkan, artinya membiasakan burung bahan yang kita pilih itu sehingga dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar, juga dengan si pemilik burung kita, tentunya supaya dia tidak takut lagi dan tidak stres lagi apabila bertemu dengan lingkungan sekitar, terutama dalam hal ini kita sebagai pemilik burung yang notabene ketika dia masih bahan pasti mereka menganggap bahwa kita itu mungkin predator bagi dia sehingga mereka ketakutan. Nah, itu ada beberapa step cara untuk menjinakkan burung bahan yang sudah terkondisi gitu tadi. Di antaranya berbagai macam step, mungkin seluruh Icomania sudah berusaha mempraktekkan step-step yang harus dilakukan sehingga tahapan burung yang tadinya giras atau takut terhadap kita dan lingkungan sekitar akan terbiasa sehingga dia merasa nyaman di dalam kurungan dan terbiasa bila bertemu dengan kita. Yang pertama, tingkat seberapa sering kita mandikan burung bahan yang sudah terkondisi itu tadi, tujuannya adalah mengurangi tingkat gerak atau terbangnya burung itu tadi dalam kondisi basah. Karena kalau dia dalam kondisi kering, otomatis dia akan leluasa untuk berterbangan ketika takut dengan sesuatu. Dengan kita apalagi. Dengan cara kita mandikan rutin pagi dan sore dengan catatan dalam kondisi ada terik matahari, karena kalau tidak dalam kondisi terik matahari atau panas, maka akan sangat berisiko untuk burung itu sendiri, yang mengakibatkan dia bisa kedinginan, kemudian suhu tubuhnya menurun drastis, otomatis nanti nafsu makan juga berkurang dan berimbas yang kurang baik. Walaupun dengan kondisi suhu yang cukup dingin, karena kita mandikannya dengan basah kuyup ya, artinya kalau perlu kita menggunakan sampo bayi. Kenapa kita menggunakan sampo bayi? Yang bertujuan yaitu kalau menggunakan sampo bayi itu kan tidak pedih di mata. Jadi untuk membasahi bulu burung itu sendiri, tujuannya menggunakan sampo supaya bisa basah sampai ke dalam-dalamnya, karena bulu burung itu mengandung lapisan lilin yang notabene agak susah untuk basah, karena dia setiap kali dides atau membersihkan bulunya, burung itu pasti mengeluarkan minyak dari tubuhnya yang kemudian dia ratakan ke seluruh tubuh, ke seluruh bulu-bulunya. Nah, itu yang menjadikan kalau kita semprot kadang susah basahnya. Nah, untuk itu kita menggunakan sampo bayi atau sampo burung, banyak beredar di toko-toko burung. Tujuannya supaya ketika kita semprot akan cepat basah dan meresap sampai ke dalam, sehingga gerak dari burung itu sendiri terbatas. Tidak merusak burung itu sendiri karena ketakutan terhadap kita atau terhadap lingkungan sekitar, sehingga dia akan lebih banyak diam, tapi mengamati. Jadi kita tanamkan dalam mindsetnya burung itu sendiri bahwasanya kita itu adalah bukan predator yang perlu dia takuti. Nah, itu kita tanamkan secara bertahap dengan cara kita mandikan, kita interaksi terus dengan dia,
bahkan kita berikan makan dan dia tahu bahwasanya yang memberi makan kepada dia itu adalah kita, maka lambat laun burung itu akan terbiasa berhadapan dengan kita dan menganggap bahwasanya kita itu bukan predator yang berbahaya yang harus dia takuti. Itu tahap yang pertama. Ada juga yang dengan menggunakan terapi lapar. Terapi lapar itu tujuannya adalah menanamkan kepada burung bahwasanya apabila kita mendekat kepada dia, berarti kita akan memberi hadiah atau memberi makan kepada dia, memberi reward. Jadi itu kita lakukan secara perlahan, maka nanti burung akan tahu bahwasanya apabila kita mendekatinya, maka lambat laun burung itu sendiri akan tertanam dalam mindset dia bahwasanya saya akan diberi makan. Nah, seperti itu. Jadi itu tahapan-tahapan untuk penjinaan burung dari bahan itu tadi. Akan tetapi untuk tahapan yang berupa terapi lapar itu menurut saya itu akan sangat berisiko bagi orang yang notabene nggak slow atau punya kesibukan tinggi, karena apabila itu sampai kelewat maka akan berdampak risiko yang besar untuk burung itu sendiri, yaitu risikonya ya kelaparan kemudian mati. Jadi itu bisa dilakukan bagi orang yang mungkin punya banyak waktu luang untuk selalu berhadapan dengan burung itu sendiri, sehingga dalam hitungan jam kita bisa selalu memberikan atau menyodorkan makanan kepada burung itu sendiri, sehingga dia selalu meminta, seolah-olah meminta. Jadi kalau kita mendekati burung itu sendiri, kemudian dia nanti lambat laun dia akan mendekat kepada kita untuk meminta makanan itu, karena dia sudah tahu bahwasanya kalau kita mendekat berarti kita akan memberi makan kepadanya. Nah, seperti itu. Itu tahapan tentang terapi lapar ya, penjinaan dengan cara terapi lapar. Kemudian ada juga yang lebih ekstrim lagi, dan ini juga dapat dilakukan apabila bagi orang yang memang benar-benar luang waktunya. Jadi setiap saat dia selalu ngedep. Kalau orang Jawa bilang tuh ngedep. Jadi selalu berhadapan dan interaksi terus. Kemana dia pergi, misalkan dia duduk di meja, maka burung disanding di mejanya. Kemudian dia pergi kemana main, dibawalah burung itu. Dibawa kemana, ke tempat dia main. Kemudian dia nongkrong di mana, kemudian dibawa. Nah itu juga salah satu metode untuk penjinaan burung bahan supaya terbiasa dengan kita dan lingkungan sekitarnya, sehingga dia tidak akan takut lagi kalau bertemu dengan kita dan juga lingkungan sekitar yang ada di sekitar dia. Jadi intinya adalah tanamkan dalam mindset, dalam pemikiran burung itu bahwasanya kita dan lingkungan sekitar itu tidak berbahaya untuknya, bukan merupakan predator bagi dia yang bisa mengancam jiwanya. Kalau itu sudah tertanam dalam jiwa burung bahan itu tadi, otomatis dia tidak akan takut lagi kepada lingkungan sekitar, terutama kita sebagai empunya yang selalu berhadapan dengan burung bahan itu tadi. Tapi perlu dicatat, untuk tahap penjinakan itu tadi, kita harus benar-benar pastikan bahwasanya burung bahan yang kita pilih tadi sudah betul-betul terkondisi. Artinya dia sudah gemuk, badannya sudah gemuk, nafsu makannya sudah bagus, gerak-geriknya juga sudah lincah, kotorannya juga sudah bagus, bulunya sudah tidak mengembang. Artinya dipastikan betul bahwasanya burung yang akan kita jinakkan, burung bahan itu tadi sudah betul-betul terkondisi. Nah, itu beberapa teknik tahapan penjinaan burung bahan supaya tidak takut dengan lingkungan sekitar, dengan kita sebagai pemiliknya, sehingga dia cepat beradaptasi dan akan nyaman di dalam kurungan itu sendiri. Mungkin itu tahapan penjinaan burung bahan yang sudah terkondisi supaya terbiasa dan beradaptasi dengan kurungan, sehingga cepat menghilangkan stresnya
dan dia akan nyaman di dalam kurungan sendiri. Di video berikutnya akan kita bahas lagi tentang bagaimana teknik mengepurkan burung bahan yang sudah terkondisi itu tadi. Bertahap akan kita buat supaya dia mau makan makanan buatan yang berupa pur yang sudah diciptakan oleh pabrikan-pabrikan, yang mana di dalam pur itu sendiri sebetulnya sudah banyak terkandung nutrisi, multivitamin yang cukup untuk asupan gizi dari burung itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Wak Iwan Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.